Yo, Agung dari Embut Channel. Kali ini kita akan review laptop HP Pavilion Gaming 15 dengan Ryzen 5 dan GTX 1650. Ini merupakan SKU yang paling murah dibanding saudara-saudaranya yang lain, dan official price-nya 12,6 juta kembali 1000, tapi kita bisa dapat lebih murah di e-commerce sekitar 12,5 juta kembali 1000 juga. Kemarin saya beli di Blibli itu dapat diskon sekitar 350.000. Itu jadi lumayan ya, kalau sama ongkir sekitar 12,2, plus ada bundle spesial. Jadi saya dapat gratisan nih Omen headset 800 di samping mouse gaming Pavilion 300. Tapi ternyata saya dapatnya yang Pavilion 200 ya, tapi nggak apa-apa lah daripada ribet kembaliin ya. Ini mouse juga keren karena udah RGB glowing gitu, ada warnanya. Selain itu kalian juga akan dapat backpack Pavilion 300. Ini ada spotlightnya, jadi aman buat dibawa traveling malam hari. Ini udah include paketannya dengan Microsoft Office Home and Student 2019. Dimensi laptop ini memiliki panjang 36 cm, lebar 25,7 cm, dan juga tingginya 2,35 cm. Laptop ini juga cukup ringan untuk di kelasnya ya, kelas gaming. Bobotnya cuma 2,1 kg. Adapternya atau chargernya ini dayanya 150 watt. Ini warnanya shadow black. Tapi kalau kena cahaya ini jadi ini ya, ternyata ada kayak glitter, shining, shimmering, splendid gitu. Di bagian belakang ada grillnya untuk exhaust, dan juga ada tulisan Pavilion. Dan laptop ini sudah bisa dibuka dengan satu tangan, di balance sekali ya untuk build-nya. Tapi sayangnya laptop ini agak ada bagian yang lumayan tajam menurut saya, di bagian ujung-ujungnya. Webcam ada di atas sama mikrofon juga. Jadi seperti ini untuk kualitas webcam dan juga mic dari HP Pavilion Game 15. Untuk suaranya lumayan jernih meskipun ada suara-suara yang masih masuk dari luar. Untuk audionya seperti ini. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Kurang ngebas ya, emang ini kurang cocok kalau buat film action ya, atau film-film yang butuh efek suara lebih kerasa, jadi kalian butuh speaker. Untuk display seperti ini saya nyomot dari Maru Studio, nanti saya tampilin linknya. Ukurannya 15,6 inch, Full HD 144 Hz, jadi cocok kalau buat main game. Udah IPS layarnya dan juga anti glare. Untuk kecerahan layarnya sendiri cuma 250 nits, agak gelap menurut saya. Lalu untuk akurasi warna juga cuma 45% NTS. Desain keyboardnya cukup bagus, mepet kanan kiri saya suka. Lalu tombol powernya udah terpisah di bagian ujung kiri. Kalian mencet caps lock itu ketahuan kalau misalnya mau input password. Ada tombol mute menyatu dengan F6. Banyak yang protes ya, tombol arrow-nya atas bawah itu cuma separuh, tapi tenang aja, tombol arrow itu bisa diganti dengan tombol numlock. Jadi buat yang mau main game racing, tenang aja, aman. Untuk tingkat kecerahannya ada 3. Di bawah keyboard sebelah kiri ada logo Pavilion, lalu ada touchpad-nya juga.
bagian pojok kiri atas ada yang lagi berduaan kayak orang pacaran di bioskop ya, yaitu AC adapter dan juga USB 2.0 yang bisa ngecas walau dalam kondisi sleep laptopnya. Di pojok kanan atas lebih rame kayak pasar malam, ada USB Type-C, RJ45 Ethernet, USB Type-A dan juga HDMI. Di bagian kanan bawah ada SD card reader dan juga audio combo jack. Di bawahnya kelihatan untuk intake exhaustnya, yaitu agak belakang posisinya. Lalu apa yang jadi perbedaan antara seri tahun lalu dan seri sekarang? Kalau yang tahun kemarin 4 core 8 thread, yang tahun ini 6 core 12 thread. Untuk base clock CPU-nya dari 2,7 naik jadi 3 dan maksimum dari 3,7 naik jadi 4. Listriknya lumayan, jadi dari 35 watt jadi 45 watt. Untuk GPU-nya pakai Nvidia GTX 1650 yang 4 GB GDDR6, dan yang paling spesial ini sebenarnya SSD-nya ya. Di sini 3500 untuk read-nya dan write-nya 2400. HP klaim kalau baterai 52,5 Wh ini bersanggup bertahan sampai dengan 11 jam. Yang pertama, mode battery saving, di browsing doang dan pakai mouse dalam 45 menit baterainya berkurang sekitar 10%. Untuk skenario kedua, di better performance modenya sambil ngecas HP 45 menit minus 20%. Ketiga, better performance sambil install game, download juga dan colokin headset juga selain mouse tadi sama ngecas HP. Ini 45 menit berkurang 30%. Saya mulai dari 10% ke 75% butuh waktu 60 menit, dari 75% ke 95% butuh waktu 30 menit. Kita dapat software bawaan Command Center. Software ini bisa dipakai untuk analisa sistem dan juga ngatur bandwidth internet. Yang terakhir, skenario game, RAM 16 GB, dan kita tes ini di suhu ruangan non AC ya, di 28-30 derajat Celcius. Untuk game yang pertama ada Battlefield 5 dengan setting High Ultra. Untuk CPU-nya lumayan di sekitar 85 derajat. GPU-nya masih aman di 60-an, SSD-nya juga aman 57-55. RAM yang kepake 10,2 GB, dan di sini FPS-nya lumayan, dapatnya 65-an. Untuk turun pun nggak begitu, jarang banget turunnya ya, sekitar nggak sampai 50, jadi 58-59. Next, game selanjutnya yaitu Apex Legends, setting medium high. Kita bisa dapat sekitar 70-111 FPS mentok. CPU 75 derajat, GPU-nya 61, SSD sekitar 62, lalu RAM yang kepake 8,2. Lanjut ke game kompetitif Dota 2, setting High Ultra. Ini kita dapat scene ringan bisa 90 fps, scene berat sekitar 80 fps dengan suhu CPU 73-74, lalu suhu GPU ada di 61, SSD juga sama. Game selanjutnya ada Total War Troy. Kita setting di high. Ini pertempurannya massive banget, 4 lawan 4, sekitar 14.400 prajurit. Your ally is being attacked. Untuk FPS-nya cuma sekitar 35 rata-rata. CPU di 80 derajat, GPU-nya 62, untuk SSD 62 juga.
Selanjutnya setting high normal battle, jadi 1 lawan 1, seperempatnya yang tadi. Untuk FPS-nya kita bisa dapat 45, CPU temperaturnya cuma 70-an, GPU 60, SSD juga 60, RAM yang kepakai 9,1 GB. Next ada game Horizon Zero Dawn, setting medium. Ini kita dapat 45 FPS, CPU-nya cuma 75 derajatan, jadi nggak gitu panas. Untuk GPU 65 dan SSD juga 66, ini agak panas dari game-game sebelumnya. Untuk RAM-nya kepakai 12,3 GB. Jadi ini setting yang menurut saya aman untuk main game ini. Untuk selanjutnya setting ultra mentok rata kanan. Ini kita dapat sekitar 35 FPS saja, CPU-nya di 80 derajat, kadang-kadang naik hingga 90 derajat Celcius. Ya, ini agak riskan ya kalau main di ruangan non AC, jadi lumayan panas CPU-nya. GPU-nya ada 67, SSD 67, dan RAM-nya kepakai 11,2 GB. Selanjutnya ada game The Witcher 3 dengan setting high. Kita dapat sekitar 50 FPS, CPU temperatur bisa sampai 92 derajat, lumayan tinggi. GPU aman di 60, SSD juga 60. Untuk RAM-nya yang kepakai 8,8 GB. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Aedirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Yang jadi poin plus dari laptop ini adalah harganya yang lumayan murah dengan apa yang kita dapatkan, 12,5 juta, masih diskon lagi, dan juga dapat beberapa bonus lainnya. Lalu baterainya juga awet, layarnya udah 144 Hz, hardware-nya ini lumayan, terutama SSD-nya tadi ya, itu dapat yang kenceng banget. Lalu kipasnya nggak berisik, dan ini bobotnya ringan. Lalu desainnya juga out of the box, saya suka, meskipun beberapa orang nggak suka, tapi menurut saya ini oke. Lalu kita juga dapat software Omen Command Center. Dan yang terakhir adalah ini portnya lumayan lengkap, ada SD card reader, dimana kebanyakan laptop yang lain itu mungkin nggak nyediain ini ya untuk laptop gaming. Kekurangannya ini audionya menurut saya kurang kalau buat mau nonton film, jadi harus pakai speaker eksternal atau headset mungkin, atau headphone. Untuk keyboardnya modelnya udah oke, cuma feel-nya waktu mencet keyboard tuh agak terlalu empuk. Untuk modelnya yang cutting edge-nya tadi, yang ujung-ujungnya itu yang agak lancip, nah itu menurut saya bisa di upgrade lagi ke depannya. Untuk displaynya juga akurasi warnanya kurang memuaskan buat nonton film kalau saya. Yang terakhir adalah panas CPU-nya, bukan GPU atau SSD-nya, cuma CPU-nya ini mungkin settingannya terlalu kenceng ya. Jadi, jika kalian beli laptop ini, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Yang pertama adalah upgrade RAM. Ini penting banget kalau kalian mau main game atau pekerjaan berat lainnya. Yang kedua adalah cooling pad, karena masalah panas tadi ya. Jadi saya sarankan untuk beli cooling pad. Untuk cooling pad yang kenceng, banyak lah yang bagus-bagus sekarang. Dan yang terakhir yang menurut saya penting juga untuk di-upgrade adalah upgrade SSD. Jadi masih ada satu slot lagi yang bisa kalian pakai. Sekian dari saya, sampai jumpa di review selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau feedback, bisa ditulis di kolom komentar. Saya Agung dari Boot Channel. Thanks for watching.